Hai Sobat Apin, kali ini kita akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya melalui blog, mungkin kalian sudah baca-baca, syukur-syukur bisa memahami. Jadi pendapatan nasional ini merupakan total dari nilai akhir barang dan jasa. Mengapa yang dihitung nilai akhirnya? Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda. Misalnya harga satu unit mobil senilai 250 juta. Pada harga tersebut sudah terkandung biaya produksi sebesar misalnya 175 juta. Biaya produksi tersebut mungkin saja mengalir atau menjadi pendapatan bagi pabrik dan pabrik baja dan sebagainya yang menyediakan bahan baku bagi pembuatan mobil. Namun di dalam pendapatan yang diterima para pemasok tersebut tentulah sudah terkandung unsur biaya produksi dan laba. Dengan demikian, berapakah pendapatan nasional jika kita anggap perekonomian terdiri dari pabrik mobil, pabrik ban, pabrik baja, dan konsumen. Jadi untuk mengetahuinya kita dapat menggunakan pendekatan yang mana kita bisa menggunakan pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Satu persatu saya akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional, salah satunya di pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Jadi dalam hal ini pendapatan nasional didapat dari penjumlahan kompensasi untuk bekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dana neto atau bunga bersih ya. Nah, kita langsung masuk ke rumus ya untuk menghitung pendekatan pendapatan. Nah, dimana ini kalian bisa melihat rumusnya Y plus W R plus I plus P, dimana Y-nya itu sebagai pendapatan nasional, W-nya itu upah atau gaji, R-nya itu sewa, I-nya itu bunga atau interest, P-nya itu profit atau keuntungan. Kita langsung masuk. Saya punya satu contoh soal, mungkin adik-adik di rumah bisa menyimak. Untuk soalnya, berikut data pendapatan nasional suatu negara, di mana industri 6 juta, impor 3 juta, investasi 1.800.000, pendapatan sewa 200, pertambangan 1 juta, pendapatan bunga 400, pendapatan upah 9.800.000, keuntungan 6.200.000, perusahaan 1 juta. Pertanyaannya, kita lihat berdasarkan data di atas, besar pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan adalah. Nah, kita coba hitung. Sebelum hitung kita ingat lagi untuk rumusnya, biar tidak lupa. Saya tampilkan rumusnya beserta keterangannya. Nah, ini pendekatan pendapatan ya, diingat-ingat ini, jangan sampai salah arti. Kita langsung mulai saja. Y ya sama dengan W, W-nya itu upah. Kita lihat upahnya, pendapatan upah 9.800.000, kita masukkan ya, Y sama dengan 9.800.000 ditambah R, R-nya itu sewa. Pendapatan sewanya berapa? 200.000, kita masukkan 200.000.
ditambah lagi I nya itu bunga atau interest. Kita lihat bunganya berapa ini, 400. Kita jumlahkan lagi 400. Terus P nya itu profit atau keuntungan. Nah ini keuntungannya 6.200.000. Kita masukkan 6.200.000. Nah ini kalau udah seperti ini kita jumlahkan saja, 9.800.000 ditambah 200 ditambah 400 ditambah 6.200.000. Kita lihat hasilnya. Nah ini ya, 16.600.000. Mudah kan? Ini ada mungkin bisa dicoba di rumah, mungkin bisa buat soal sendiri, atau mungkin bisa cari soal di internet, banyak ya. Jadi contoh soalnya coba kalian kerjakan. Jadi hasil akhirnya ini 16.600.000. Besar pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan adalah 16.600.000. Oke, mungkin kalian sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau belum ya diulang-ulang aja. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. 오늘은 너에게 내